Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Talkhis Kitabi Ahkamil Udhiyati waz Zakati, ringkasan dari kitab hukum-hukum udhiyah, yaitu sembelihan. Kita masuk di halaman 27. Al-faslul khamisu, fasal yang kelima. Fima tata'ayyanu bihi al-udhiyatu wa ahkamuhu. Fi bisa diartikan dharaf, karena hukum asalnya dharaf berarti bermakna dimensi ruang. Jadi fasal kelima itu pembahasannya di mana, yaitu fima, tentang sesuatu, tata'ayyanu bihi al-udhiyatu, kurban ini, sembelihan ini terpastikan gitu, sudah pasti dengan sebabnya, itu sebab sesuatu tadi. Jadi ada sesuatu, kalau sesuatu ini ada, maka sudah terpastikan itu udhiyah. Wa ahkamuhu, dan nanti akan kena hukumnya. Kalau sudah terpastikan dia adalah udhiyah, tentu dengan sesuatu, kemudian berefek pada apa ya? Hukum. Berefek pada apa? Hukum. Misalkan dalam emas, misalkan, kapan seorang terpastikan zakat emas? Dengan apa sesuatu itu? Terpastikan dengan apa? Maka butuh sesuatu. Tugas sesuatu ini apa? Menjadi sebab. Terpastikan dia bayar apa? Zakat. Seperti sudah mencapai apa? Nisab. Nanti ada hukumnya. Ya, harus 1 tahun dan boleh disegerakan, ya, dan terkait hukum-hukumnya. Begitu juga pembahasan udhiyah, fima, tentang sesuatu yang udhiyah itu terpastikan dengan sesuatu tadi dan hukumnya. Kalau dia udhiyah, maka hukumnya gimana? Nanti tidak boleh digadai, tidak boleh, ya, apalagi itu halaman setelahnya, ya, tidak boleh dijual belikan dan seterusnya dari hukum yang kita bahas. Tata'ayyanu al-udhiyatu biwahidin min amrayni, terpastikan udhiyah itu dengan salah satu dari 2 perkara. Gak mesti 2, cukup 1 sudah terpastikan itu adalah apa? Udhiyah, nanti akan berefek ke hukum. Tapi kalau dua-duanya ada, ya bagus. Kalau dua-duanya ada, sambil dicek yang tadi disuruh nerjemahkan, suruh nulis, betul nggak bacanya? Tata'ayyanu bacanya al-udhiyatu biwahidin min amroini, ya, dan bengong bae. Emang anak menakjubkan itu, dilihatin aja. Artinya bukunya, kertasnya. Ya, jadi udhiyah itu terpastikan dengan apa? Wahidin min amroini, 1 dari 2 poin atau 2 perkara. Ahaduhuma, boleh dibaca ahadu, berarti dia mulai kalimat baru, mubtada. Boleh dibaca ahadi, badal dari amroini. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, al-lafdhu. Apa lafadz? Pengucapan. Yang namanya lafadz itu harus bersuara. Minimal telinganya dia dengar, walaupun orang lain nggak dengar. Yang penting kadar minimumnya apa? Telinganya dia sendiri mendengar, dia berlafadz, dia berucap. Maksudnya adalah bi an yaqula, dalam bentuk dia berkata hadhihi udhiyatun, ini adalah hewan kurban, ini adalah sembelihan. Qasidan hal,
dalam keadaan berniat bermaksud insya'i ta'yiniha. Insya artinya mewujudkan, melaksanakan. Ta'yiniha sesuatu yang telah dia ta'yin dari udhiyah tadi. Jadi misalkan dia sudah beli, kemudian untuk mewujudkannya, insya itu mewujudkannya, belum disembelih nih, baru mau mewujudkannya. Dia berkata, ini adalah hewan kurbanku yang akan aku sembelih. Nah, ketika dia ucapan ini, lafaz ini, maka sudah terpastikan hewan ini menjadi kurban Idul Adha. Bukan untuk akikah, bukan untuk jualan, bukan untuk ngasih tamu, bukan. Ya, nanti tidak boleh diapain hewan ini, tidak boleh digadai. Misalkan belum disembelih nih, tapi dia sudah ngomong hadhihi udhiyah. Ya, berarti sudah terpastikan hewan ini khas untuk sembelihan. Maka tidak boleh dirohan, digadai, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh dijual, nggak boleh. Itu beberapa hukumnya. Sebagainya. Pertama caranya dengan apa? Lafaz. Ya, jadi biasanya kalau orang-orang kan dikasih nama itunya apanya? Kambingnya. Ya, di stabilo, pilok. Ya. Atau kalau mau sembelih sapi, disebutin dulu sapi ini dari fulan 1, 2, fulan 3 fulan. Itu masuk dari model pertama, itu pelafatan. Dari model apa? Pertama, maka sapi ini sudah terpastikan untuk udhiyah. Ya, walaupun belum disembelih, ya. Terus tiba-tiba ada yang udah terbacakan, sudah terlafatkan, ada yang berubah pikiran, misalkan nggak bisa, karena dia sudah terpastikan ini untuk apa? Udhiyah. Fa amma in qasada al-ikhbara, maka apabila atau adapun in qasada, jika dia bermaksud ikhbara, pengkabaran saja, amma yuridu biha, dari sesuatu yang dia inginkan dengan sembelihan tadi, udhiyah tadi, fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Misalkan sebulan yang lalu dia pegang kambing, dia baru ngasih kabar ini insya Allah buat kurban. Nah, ini belum teranggap menjadi udhiyah karena sifatnya baru pengkabaran. Ya, ikhbar itu pengkabaran, tapi kalau insya perwujudan. Bedakan ya antara khobar dengan apa? Insya. Itu dua hal yang bertolak belakang. Ikhbar itu sekedar pengkabaran, belum mewujudkan, baru pengkabaran saja. Maka dia belum terpastikan menjadi udhiyah. Maka bisa jadi dia berubah pikiran. Ya mungkin ada apa sesuatu, udahlah saya mau ganti misalkan sama sapi misalnya. Atau saya mau ganti dengan ini. Mafhum, karena belum terpastikan dia sebagai apa? Udhiyah. Fa innaha la tata'ayyanu bidzalik. Maka sesungguhnya udhiyah ini, hak kembali ke udhiyah, belum terpastikan dengan sebab itu. Itu kembali ke ikhbar. Ya, belum terpastikan hanya dengan maksud pengkabaran. Ya, hanya maksud pengkabaran, nanti domba ini saya mau jadikan untuk kurban, mustakbal nanti. Bukan pas insya. Insya itu biasanya di hari haknya. Karena insya itu perwujudan. Kemarin kan pembahasan nazar, ya dia ibadah bisa ucapan dan perbuatan. Kapan dikatakan apa? Ucapan ketika bernazar omongan, dan dia dikatakan insya ketika pelaksanaan atau penunaian, maka bahasanya insya, mewujudkan, dan itu perbuatan. Ketika di awal qaul, ucapan, tapi ketika dia merealisasikannya, mewujudkannya, disebut insya, itu berupa perbuatan. Jadi nazar itu ada ucapan di awal dan perbuatan ketika dia mau mengerjakannya. Itu namanya insya. Namanya apa? Insya'un. Jadi kalau sekedar pengabaran saja, saya akan berkurban dengan ini nanti, nah itu belum terpastikan menjadi apa? Udhiyah. Li'annal maqsuda bihi al-ikhbaru, dikarenakan maksud dengan itu adalah ya kita baca al-maqsuda bihi ikhbaru. Li'anna al-maqsuda bihi al-ikhbaru amma sayaf'alu biha fil mustaqbal.
Karena yang dimasukkan dengan itu adalah pengkabaran saja tentang apa yang akan dia kerjakan dengan sembelihan tadi di masa yang akan datang. La insya'a ta'iniha, bukan sedang meninsya mewujudkan apa yang telah dia ta'yin, apa yang dia tetapkan dari udhiyah tadi. Nah, ini cara yang pertama. Mafhum? Cara yang apa? Pertama. Jadi sekedar dia ngomong ini adalah sembelihan saya, sebelum dia melakukan ya mewujudkannya, maka dia sudah terpastikan menjadi udhiyah. Azani yang kedua al-fi'lu, perbuatan. Wa huwa nau'ani, dan dia terbagi menjadi berapa macam? Dua. Ahaduhuma, yang pertama, nah ini jenis yang kedua. Boleh antum lakukan yang nomor satu saja boleh, atau lakukan yang nomor berapa? Nomor dua. Ahaduhuma zabahaha, atau zabhuha aja namanya. Karena ahaduhuma itu sebagai mubtada'nya, kita cari khabarnya zabhuha, yaitu menyembelihnya. Biniyatil udhiyati, dengan niat udhiyah tadi, bukan niat akikah, bukan niat untuk jualan, bukan niat jamu tamu, tidak, tapi apa? Niat udhiyah. Famata zabahaha, maka kapanpun dia menyembelihnya bihadhihi niyati, dengan niat ini, sabatalaha hukmul udhiyati, maka telah tetap baginya hukum udhiyah. Sama hukum udhiyah tadi. Nanti dagingnya tidak boleh digadai. Ya, dagingnya tidak boleh mafhum dijual, harus dimakan atau dibagikan dan seterusnya. Paham ya? Jadi yang nomor dua ini yang paling umum. Ya sudah, ketika penyembelihan mafhum dia niat di situ udhiyah, dagingnya ini, sembelihan ini sudah terpastikan dia menjadi apa? Udhiyah. Ketika sudah jadi udhiyah, maka akan ada rentetan hukum di belakangnya. Ada rentetan apa? Hukum di belakangnya. Tsanihima, yang kedua, syira'uha, membelinya. Biniyatil udhiyati, dengan niat udhiyah. Idza kanat badalan min muayyanatin, apabila udhiyah ini adalah badal dari yang sudah terpastikan tadi. Ya, ini kaidahnya, tapi lebih jelas dengan contoh. Misal, an yu'ayyina, dia telah memastikan udhiyatan, satu udhiyah. Fatatlafu, apa enak bacanya? Talafa yatlafu ya. Bitafriyatin minhu, kemudian hewan ini tatlafu, rusak, hilang. Masa rusaknya? Hewan bukan rusak mana? Ya, cacat lah itu, atau hilang. Bitafriyatin minhu, karena tafrid itu teledor, gitu. Salah dia. Ya, maka nanti ada yang ronda itu. Takutnya dia malah apa hewannya? Diumbar aja gitu, tanpa diikat, tanpa ini nggak taunya paginya hilang. Ya, semoga Allah jaga nggak hilang. Ya, tafrid itu lalai, akhirnya hilang atau mungkin mati. Fayashdari ukhra, maka dia beli lagi yang lain. Biniyatin, dengan niat, atau biniyati annaha, dibacanya biniyati annaha, mudhaf ilaih. Karena anna nanti sebagai muawwal bisa jadi apa? Ya, fi mahalli. Biniyati annaha badalun, dengan niat bahwasanya dia ini yang beli baru tadi adalah badalun anillati talafat, yang telah hilang atau yang telah mati atau yang telah cacat dan seterusnya. Maaf ya, bukan beli baru. Kalau cuma sekedar beli baru itu belum teranggap udhiyah. Tapi kapan yang teranggap udhiyah? Kalau belinya badal dari hewan yang telah apa tadi? Hilang atau mati. Tapi sekedar beli saja itu belum teranggap udhiyah. Sampai dia melakukan nomor satu tadi lafaz, atau nomor dua jenis yang pertama, yaitu menyembelih dengan niat udhiyah. Tapi sekedar beli baru, bukan beli baru ya berarti, beli di awal itu belum teranggap. Tapi kapan beli tapi teranggap? Kalau jadi badal. Karena dia sekarang mengambil hukum mubdal, yang diganti. Yang diganti ini kan sudah hilang. Ya, enaknya gimana nih? Ini anggap ini gelas ini hewan kurban. Ya.
udah anak beli nih, terus malamnya ya naudzubillah min dzalik, apa dia hilang, itu kabur kemana itu. Akhirnya apa, mau nggak mau dia beli lagi, belinya sebagai badal, belinya sebagai apa, badal. Maka sekedar beli tadi itu sudah teranggap udhiyah, dia terpastikan udhiyah. Tapi kalau anak tadi beli di awal sebelum dia hilang, itu belum cukup dikatakan dia udhiyah, belum cukup dikatakan apa, udhiyah. Fahadi takunu, maka yang ini jadilah udhiyatan bimujarradi syira'i, sekedar membeli, bihadhihin niyah, dengan niat ini, itu niat badal tadi. Li'annaha badalun an muayyanatin, dikarenakan udhiyah ini sekarang adalah badal dari yang telah terpastikan tadi, tapi yang hilang tadi atau yang mati. Wal badalu lahu hukmul mubdali, dan badal terhadapnya mengambil hukum mubdal. Misalkan kayak khatib, ya seharusnya khatibnya si A, tapi si A-nya berhalangan, maka diganti sama siapa? Si B. Ya udah, si B itu mengambil hukum mubdal. Kalau si A, ya misalkan dikasih amplopnya 1 juta, dia juga dikasih amplop berapa? 1 juta. Sama hukumnya. Karena dia mengambil apa? Badalnya. Begitu. Kalau si A biasanya 20 menit, ya dia juga 20 menit. Biasanya ini begini, ngambilnya hukum sama. Ya. Amma idza lam takun badalan an muayyanatin. Adapun apabila udhiyah ini bukan badal dari muayyanah, fa innaha la tata'ayyanu bisyira'i biniyatil udhiyah. Maka dia tidak bisa terpastikan dengan sekedar beli, ya walaupun ada niat udhiyah. Ya belum terpastikan. Kapan terpastikan tadi? Bisa nomor 1 tadi di atas, atau nomor 2 yang ke-1. Nomor 2 yang berapa? Ya, ke-1. Kama law ishtara abdan, sebagaimana ada kata dia beli budak, yuridu an yu'tiqahu, dia mau bebaskan. Fa innahu la yasiru atiqa bimujarradi syira'i, maka budak ini belum jadi atiqa. Atiqa itu yang dibebaskan dengan sekedar pembelian saja. Misalkan ada penjualan budak, ya dia mau beli budak untuk dibebaskan, tapi sekedar beli saja itu belum menjadi merdeka dia. Sampai kapan? Sampai ada pelafatan, saya merdekakan kamu. Tapi sekedar beli budak walaupun ada niat untuk memerdekakan, itu belum teranggap. Belum apa? Belum teranggap. Kapan terangkapnya? Kalau nanti ada akadnya. Biasanya tertulis, ya budak pun ada sertifikatnya. Budak memiliki apa? Sertifikat. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika kecil dibuang kemana? Sumur. Kemudian ada beberapa saudagar ngambil air, nggak taunya ditimbanya ada siapa? Yusuf. Nggak taunya saudaranya dari belakang udah ngintip. Ya disamperin saudagarnya, itu budak kami, kata dia. Ya. Dia nggak percaya kalau itu budak, mana sertifikatnya. Ya, saya mau beli. Akhirnya dadakan lah saudaranya bikin apa? Bikin sertifikat. Ya, bahwasanya ini Yusuf budak kami, ini fulan, kami jual kepada si fulan. Makanya pas dibawa ke Mesir, ya ada jualan perbudakan, ya tuannya minta apa? Sertifikat. Ya, akhirnya sertifikat ini disimpan di sebuah peti. Ya, sebagai bukti bahwasanya saya sudah membeli siapa? Yusuf sebagai budak. Oh ya, beli sepeda ada sertifikatnya. Beli apa lagi yang ada sertifikatnya? Beli emas, apa lagi? Hah? Motor, ya. Kemarin mau jual mobil, nanya dia, mana kemarin ininya? Faktur penjualan, faktur pembelian, BPKB, semuanya masuk supaya barangnya apa? Jelas. Ternyata sejak di zaman dulu sudah ada. Cuma mungkin berbeda namanya kualitasnya mungkin atau bentuknya. Tapi hakikatnya sama. Ya, jadi sekedar dia membeli budak walaupun niat untuk memerdekakan, pembelian sekedar saja itu belum membebaskan dia. Aw ishtara syai'an liyaj'alahu waqfa, atau dia membeli sesuatu untuk dijadikannya sebagai wakaf.
Ya, dia beli tanah, niatnya untuk wakaf, tapi sekedar pembelian itu belum menjadi dia apa? Wakaf. Fa innahu la yasir waqfa bi mujarradi syira'i, maka dia ini belum jadi wakaf dengan sekedar membeli. Fakadzalika idza ishtara bahimatan, ya begitu juga apabila dia membeli bahimah, itu hewan ternak untuk kurban, biniyati annaha udhiyatun, dengan niat bahwasanya dia akan menjadi udhiyah, hewan kurban, fala takunu udhiyatan, maka belum terpastikan menjadi udhiyah bimujarradi dzalik, hanya sekedar itu belum terpastikan. Ingat ya, ini belinya kalau badal sudah terpastikan, tapi kalau bukan badal tidak bisa terpastikan kecuali dengan nomor satu pelafatan pas insya'nya ya. Pas insya itu berarti mau mewujudkan sebelum menyembelih, atau yang kedua apa? Ketika menyembelih. Jadi kalau diwakilkan nanti si wakilnya bilang ini dari si fulan, itu sudah termasuk udhiyah. Sudah termasuk apa? Udhiyah. Atau nanti disebutkan sapi kelompok 1 atas nama A, B, C, D, E, F, G. G nomor berapa G? H sampai H. F, G, F, ya 7. Mafhum? Ya, ini adalah hewan kurbannya miliknya si fulan. Nah, itu berarti sudah terpastikan karena sudah mau insya itu. Atau cara yang kedua ya ketika menyembelih memang itu untuk udhiyah. Ya, ini beberapa sesuatu yang bisa terpastikan. Lanjutnya lagi dikit lagi. Wa idza ta'ayyanatil udhiyatu, apabila setelah terpastikan dia adalah udhiyah, ta'allaqa biha ahkamun, maka jawaban dari idza ada beberapa hukum yang terikat dengan udhiyah tadi. Ya, jadi kalau sudah terpastikan akan ada hukum berikutnya. Contoh gampangnya gini, ya kapan seseorang teranggap menjadi santri misalnya, pasti ada poin-poinnya, ada syarat-syaratnya. Ketika syarat ini sudah terpenuhi, maka sudah diverifikasi dan seterusnya, maka akan ada hukum atau ketetapan berikutnya, efek dari terpastikan dia menjadi apa? Siswa. Apa aja hukumnya? Bayaran misalnya. Ya, SPP di muka, uang bangunan 50% misalnya. Apa lagi? Ukur badan. Ingat lagi sekolah dulu SMA, ya dapat amplopnya tebel. Kata teman-teman, lu tebel apa tipis? Emang kenapa? Kalau tipis nggak diterima katanya. Ya cuma tulisan ya Anda tidak diterima gitu. Tapi kalau tebel ternyata berkas isinya, ya rincian harga. Jadi sudah ada macam-macamnya. Akhirnya masuk ke TU-nya langsung diukur badannya gini-gini. Oh ini untuknya M katanya. Langsung dikasih seragam, tapi tetap bayar administrasi. Itu namanya ahkam, berefek ya dari terpastikan si fulan ini menjadi apa? Siswa tadi. Nah, begitu juga ketika udhiyah ini, sembelihan ini, hewan ini terpastikan menjadi udhiyah, maka terikat berapa ahkam. Kita baca beberapa, sisanya besok lagi. Al-awwalu, yang pertama, annahu la yajuzu at-tasarrufu fiha bima yamna'u tadhiyata biha min bai'in wa hibatin wa rahnin wa ghairiha. Bahwasanya tidak boleh tasarruf. Tasarruf itu apa ya? Tasarruf itu apa? Udah terjemahin tasarruf? Mengganti. Tasarruf itu kayak apa sih? Mengatur, memanage atau memutar gitu. Apa enaknya? Iro, terjemahnya apa nih? Ya mengganti, merubahnya gitu. Fiha pada hewan tadi, bima dengan sesuatu, yamna'ut tadhiyata, yang menghalangi dari sembelihan, min bai'in, dari apa? Jual beli. Jadi sudah terpastikan, misalkan belum disembelih nih, sudah terpastikan, maka dia tidak boleh antum jual karena sudah terpastikan menjadi udhiyah. Wahibah, tidak boleh dihibahkan. Warahan, digadai. Wa ghairiha, dan selainnya.
illa kecuali ya ayyubdilaha bi khairin minha, dia ganti udhiyah tadi dengan yang lebih baik dari yang pertama, li maslahatil udhiyah, karena maslahat apa? Udhiyahnya. La li ghardin fi nafsihi, bukan karena tujuan yang ada pada dirinya. Contohnya, falau ayyana syata udhiyatin, andai kata dia telah memastikan syah itu domba untuk udhiyah, summa ta'allaqat biha nafsuhu, kemudian dirinya, jiwanya terikat dengan syah tadi, kata dia, ih unik banget katanya, lucu banget ininya dombanya, unik kata dia, bagus matanya, tanduknya, li ghardin minal agrad, karena tujuan dari tujuan-tujuan. Tujuannya kenapa? Senangnya dia sendiri, bukan terkait dengan sembelihan. Misalkan, oh ini dagingnya kecil, saya pengen banyakin lagi, gantilah. Nah, seperti ini masih dibolehkan. Tapi kalau tujuannya cuman ya sayang, dia unyu-unyu, kasihan kalau dia disembelih, digorok, ganti aja yang lain. Fanadama, kemudian dia apa? Nyesel itu. Wa abdalaha bi khairin minha, dan dia ganti dengan yang lebih baik darinya. Lias tabqiha, supaya ya hewan tadi tetap ada di sisi dia gitulah. Lam yajuz lahu dzalik, yang seperti itu tidak boleh bagi dirinya. Ya, li'annahu ruju'un, dikarenakan itu ruju berarti menarik. Fi ma akhrajahu lillah, pada sesuatu yang telah dia keluarkan untuk Allah. Ya, ta'ala li hadzi nafsihi, karena hadzi itu bagian atau keinginan dari dirinya, la li maslahatil udhiyati, bukan karena maslahat udhiyah tadi. Maka ini tidak boleh. Asani, hukum yang kedua, annau idza mata ba'da ta'yiniha, apabila dia mati setelah mentakyinnya. Ya, misalkan udah mau insya nih, ya ini adalah kurbanku, tiba-tiba kena serangan jantung. Bisa? Kan ada tuh video tuh, udah direbahin kambingnya atau sapinya, giliran mau nyembelih apa dia? Jungkal. Jungkalnya ngapa? Mati. Belum sempat disembelih. Berarti kan udah insya dia mau mewujudkan. Tapi qadarullah pas mau nyembelih dia apa? Mati. Atau sudah ini ke sapi saya gitu, nggak taunya mungkin nggak hati-hati ditendang sama siapa? Sapinya. Ada yang ditendang. Iya, terus nggak bangun-bangun nih. Benar. Nah, jadi ini kasusnya idza mata, kalau dia mati setelah ditakyinnya, lazima al-warasata tanfidzuha, dibaca warasata maf'ul bihnya, tanfidzuha fa'ilnya, maka wajib mewujudkannya kepada siapa? Warasah. Warasah itu ahli warisnya. Jadi diteruskan sampai nanti ahli warisnya. Wa in mata qabla ta'yin, tapi kalau dia mati sebelum ditakyin, baru beli doang. Ya, misalkan belinya udah 2 minggu yang lalu, ya 1 minggu yang lalu, belum terpastikan dia dengan nomor 1 atau nomor 2. Fahiya milkuhum, maka ini udhiyah miliknya ahli waris. Ya, yatasarrafuna, yatasarraf itu punya hak untuk berbuat ngapain aja gitu. Ya, fiha bima sya'u, dengan apa yang dia kehendaki terserah. Mau dia nggak jadi sembelih nggak masalah, karena hewan ini belum terpastikan menjadi apa? Udhiyah. Ya, tapi kalau sudah terpastikan jadi udhiyah, wajib ahli warisnya untuk melanjutkan, ya, merealisasikannya. Tapi kalau belum terpastikan, maka hewan ini menjadi warisan, ya, milik anak warisannya. Terserah dia mau apain, boleh. Apa mau dilanjutkan sembelih boleh, mau dijual boleh, mau diapain juga boleh, terserah. Karena belum terpastikan menjadi apa tadi? Udhiyah. Nah, itu beberapa hukum, nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada nomor 3, nomor 4, ya, dan nomor 5, ada lagi nggak? Sampai 6, sampai 7, banyak nih namanya, banyak sampai 7 ya.
Sampai 7. Hah? Iya, sampai halaman lagi ya. Sampai 30, sampai 31, totalnya berapa? 7. Totalnya berapa? 7. Insyaallah pelan-pelan saja, semoga bisa dipahami. Jadi terpastikan udhiyah itu bisa dengan lafaz, boleh, atau dengan fi'il. Ya, bisa dengan lafaz atau dengan apa? Kalau gabung dua-duanya gimana ya? Bagus, alhamdulillah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kalau dia mau pilih salah satu, nggak masalah, insyaallah. Jadi sudah terpastikan udhiyah, maka akan terikat dengan apa? Hukum. Terikat dengan apa? Hukum. Ya, sama misalkan orang jadi muslim itu dengan apa? Dengan apa? Syahadat. Ya. Nanti setelah bersyahadat akan ada hukum-hukum yang menyertai dia. Dia wajib sholat, dia wajib belajar, dia begini dan begini dan begini. Ya, nah, seperti itu konsepnya, pendekatan pemahamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.